Kita awali informasi pertama. Pemirsa, bocah perempuan usia 7 tahun menjadi korban penyekapan oleh pria Parubaya di dalam pos polisi dengan menggunakan sebilah pisau di Pejaten, Jakarta Selatan. Aksi penyekapan berhasil digagalkan polisi dan warga sekitar yang segera datang. Seorang bocah perempuan berusia 7 tahun disandra seorang pria di sebuah pos polisi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Senin. Dengan sebilah pisau, pria itu mengancam warga yang datang dan mencoba membantu. Takut bocah itu dilukai, warga akhirnya hanya mengepung pos polisi tersebut. Pelaku yang merasa tidak aman langsung membawa bocah tersebut ke sebuah mobil dengan membawa sebilah pisau. Sementara polisi dan seorang pria berbaju tentara mencoba bernegosiasi dengan pelaku. Setelah sempat terjadi negosiasi, petugas berhasil mengamankan anak perempuan tersebut. Sementara pelaku ditangkap polisi. Kejadian bermula saat pelaku dan korban menggunakan sepeda motor dari daerah Jakarta Timur, kemudian sampai di pos polisi Pejaten Village. Tiba-tiba korban menangis. Pelaku yang ternyata dalam pengaruh narkoba jenis sabu panik melihatnya dan menodongkan pisau yang telah dibawanya ke arah korban agar diam. Anak kecil maka kita di alhamdulillah yang penting anaknya selamat. Selamat. Ini pakai apa Bang tadi nganternya? Pakai pisau kecil tadi tuh. Nganterannya di mobil Bang? Udah kurang tahu, pokoknya diseret dari arah mall, diseret. Turun dari taksi Bang. Turun dari taksi diseret, dibawa ke sini langsung. Penyandra kita amankan. Siap. Masuk sandranya Selamat. kita bawa ke rumah sakit. Rumah sakit untuk anaknya ya. Anaknya. Untuk korbannya sendiri dibawa ke rumah sakit. Ya yang itu anak kecil sampai Bekasi. Berdasarkan penyelidikan polisi, pelaku ternyata bukan ayah korban, melainkan rekan bisnis orang tua korban. Pelaku juga sudah meminta izin membawa korban dengan alasan akan jalan-jalan ke rumah sepupunya. Sementara korban dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Dari Jakarta, Helmi Sejengbati melaporkan. Cemburu karena istri-istrinya sering dicat mesra, seorang paman bacok keponakan di Dawar Blandong, Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya korban alami luka berat di bagian perut dan pinggang. DH, pelaku pembacokan terhadap ponakannya sendiri ini, dibawa ke Mapolresta Mojokerto setelah ditangkap di Bima, NTB. Pelaku sempat buron setelah membacok keponakannya dengan senjata tajam. Pelaku membacok keponakannya lantaran cemburu. Korban sering mengirim WhatsApp bernada mesra terhadap istri pelaku. Geram dengan kelakuan korban, pelaku membalas WhatsApp korban dan mengajak bertemu. Saat bertemu itulah, pelaku membacok korban hingga mengalami luka di pinggang dan di tangan. Tersangka ini cemburu dan sakit hati terhadap korban karena korban beberapa kali mengirim pesan WA kepada seorang perempuan yang bernama LL. Modus yang dilakukan tersangka, jadi berawal dari korban yang bermaksud menyelesaikan permasalahan pribadi yang pada akhirnya korban dan tersangka bertemu untuk menyelesaikan permasalahan secara keluarga. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor pelaku, sebilah pisau, dan baju berlumuran darah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Seorang mama di Tangerang, Banten nekat mencuri televisi, laptop, dan uang jutaan rupiah dari dalam toko perlengkapan hewan di Tangerang, Banten. Aksi pencurian yang dilakukan mama ini terekam kamera pengawas CCTV. Aksi seorang mak-mak membobol toko perlengkapan hewan di Cisauk, Tangerang, Banten terekam kamera. Mak-mak ini terlebih dahulu menjebol gembok rolling door saat situasi lingkungan sedang sepi. Ia kemudian mencuri televisi, laptop, dan uang senilai 3 juta rupiah yang ada di dalam laci. Aksinya baru diketahui saat karyawan melihat pintu rolling door sudah dalam keadaan terbuka pada pagi harinya. Akibat pencurian ini, pihak toko perlengkapan hewan mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Yang saya kesini sekitar jam 8:30, pintunya udah kebuka. Sama yang sebelah tuh, toko yang sebelah. Sempat kaget nggak Pak? Ya pasti kaget lah. Takut juga ada kan milik orang lain gitu, milik bos saya gitu. Saya juga pasti ada tanggung jawabnya juga kan. Ya itu kok apanya? Sementara itu berbekal rekaman kamera pengawas CCTV, korban pun telah melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Cisauk dan berharap pelaku dapat segera ditangkap.
Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, kawanan pencuri menyatroni sebuah rumah kos dan menggasak sebuah sepeda motor anak kos. Sementara di Cakung, Jakarta Timur, seorang pria sambil bawa seorang balita mencuri sebuah telepon genggam di sebuah gerai makanan cepat saji. Aksi pencurian sepeda motor terus menghantaui warga Jakarta. Dalam video amatir, dua remaja menyatroni sebuah rumah kos di lingkungan padat penduduk, Jalan Mampang Perapatan 12, Gang Haji Toha, Mampang, Jakarta Selatan. Suasana sepi dan posisi pagar tidak dikunci, membuat para pelaku leluasa melancarkan aksinya. Tak membutuhkan waktu lama, pelaku pun membawa kabur sepeda motor penghuni kos tanpa kendala. Menurut keterangan warga, pelaku menggondol motor jenis Matic milik penghuni kos yang baru tinggal selama 5 bulan. Jam 7 kurang lah, hari Minggu, kebetulan sepi kan, kalau hari Minggu kan. Kebetulan kondisi gemboknya lagi nggak dikunci sama orang kosan, dan motor yang diambil pun motor orang kosan gitu. Atas kejadian ini, warga sekitar langsung mencetak wajah pelaku dan menempelkannya di kawasan ini agar warga lebih waspada dalam menyimpan kendaraannya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV saat seorang karyawan gerai makanan cepat saji tengah melayani seorang pria yang modus membeli sambil membawa seorang balita di Jalan Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Saat karyawan menyiapkan makanan ke bagian dapur, pelaku berniat menggasak sebuah telepon genggam milik gerai makanan yang diletakkan di atas meja. Usai memastikan situasi aman, hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil menggasak ponsel dan melarikan diri. Karyawan baru menyadari ponsel milik gerai makanan tersebut hilang 1 jam kemudian saat adanya ojek online yang datang untuk mengambil pesanan makanan. Ya udah, akhirnya saya suruh duduk, tapi saya nggak ada kepikiran dia mau jelek gitu ya, karena dia bawa anak, posisi saya kasih duduk. Ya udah, saya ke belakang ngambil barangnya. Pas saya 2 kali bolak-balik ke depan masih ada, terus pas 2 kali saya balik lagi ke depan lagi, itu posisi HP sama orangnya nggak ada, dan saya nggak berpikir dia tuh ngambil HP. Meski demikian, pihak gerai makanan cepat saji tersebut belum melaporkan aksi pencurian ini ke petugas kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ya, pemirsa, Polres Lombok Barat bekuk gadis cantik pelaku pengedar narkotika jaringan nasional. 0,5 kilogram sabu turut diamankan. Tim Satres Narkoba Polres Lombok Barat membongkar jaringan narkotika lintas provinsi di area pelabuhan ASDP Lembar. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan tersangka berinisial SW alias F yang diketahui adalah seorang wanita. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti dari tas milik tersangka. Di antaranya diduga 2 paket sabu-sabu seberat 500 gram dengan nilai mencapai setengah miliar rupiah. Polisi juga mengamankan 2 unit ponsel dan uang tunai sebesar 2,6 juta rupiah yang diduga digunakan dalam transaksi narkotika. Gadis cantik 22 tahun ini diduga terlibat dalam transaksi narkotika jenis sabu-sabu yang dikendalikan oleh seorang narapidana, MB alias A, di Lapas Kelas 2A, Mataram. Sudah berapa lama mengantarkan barang ini? Baru kan bulan 3. Bulan 3. Kemana aja ngantarnya? Saya enggak menyadar ya, saya enggak di mana itu. Yang bersangkutan ini merupakan termasuk dalam jaringan nasional yang dikoordinir oleh narapidana berinisial yang masih saat ini berada di lapas. Atas perbuatannya, gadis cantik ini terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup dan denda hingga 13 miliar rupiah. Di Lombok Barat, Muzakir melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian rumah kosong beraksi saat siang hari di Depok, Jawa Barat. Aksi kedua pelaku terekam CCTV hingga viral. Dua orang pencuri terekam CCTV saat beraksi di rumah warga yang ditinggal bekerja di kawasan Jalan Porek 2, Sawangan, Depok.
Diduga pelaku sudah mengincar dan mengetahui aktivitas pemilik rumah kapan kondisinya sepi. Menurut warga, peristiwa pencurian ini pertama kali diketahui anak korban saat pulang sekolah dan mendapati rumahnya berantakan. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku membawa kabur laptop dan uang tunai. Pintu dikunci, seperti saya juga dikunci. Ini cuma dirapat aja begitu, nggak dikunci gembok gini. Nah, si Tika nangis-nangis udah nelpon kakaknya. Terus ada CCTV itu, hasilnya dilihat gitu dari CCTV ya, ternyata ada 2 orang di situ. Akibat pencurian ini, warga mengaku sangat resah, apalagi pelaku nekat beraksi di siang hari. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Terpidana kasus pembunuhan sekaligus saksi kasus penyuapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya Ronald Tanur sejak Minggu malam ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya, Desa Medaeng, Kabupaten Sidoarjo. Dalam waktu sepekan, Ronald Tanur menjalani masa pengenalan lingkungan dan tidak diizinkan untuk ditemui pihak keluarga. Usai ditangkap di rumahnya pada Minggu siang lalu, terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, Ronald Tanur, langsung menjalani hukuman atas putusan MA yang membatalkan vonis bebas Hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya. Ronald Tanur yang juga kini berstatus sebagai saksi dalam kasus penyuapan terhadap 3 Hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya dan seorang pengacara, langsung dieksekusi di Lapas Kelas 1 Surabaya di Desa Medaeng, Sidoarjo. Tidak ada perlakuan khusus pada Ronald Tanur. Ia akan menghuni kamar 03 yang berada di Blok A selama sepekan dan tidak diizinkan dijenguk keluarga. Yang diperhatikan oleh teman-teman di sini, ini kejadiannya jam 19.30. Kita terima sama kok, dengan perlakuannya sama dengan tahanan atau narapidana yang lain, sama kita perlakukan. Nah, ini kenapa rambutnya pun kita cukur karena ini mengikuti program pembinaan dari kami. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berhasil mengeksekusi Gregorius Ronald Tanur, terpidana kasus penganiayaan hingga menyebabkan sang kekasih Dini Sera Afrianti meninggal dunia. Tanur ditangkap di rumahnya pada Minggu siang di Perumahan Pakuan City, Surabaya. Ronald Tanur langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan Medaeng untuk menjalani hukuman 5 tahun penjara sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung. Dalam persidangan di tingkat pertama, Ronald Tanur divonis bebas oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Ketiga hakim tersebut dan seorang pengacara kini ditahan jaksa tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait putusan kontroversial kasus Ronald Tanur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang diduga mengidap gangguan jiwa dikeroyok warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ia mengamuk dan memukuli pengendara sepeda motor di jalan raya. Diduga orang dengan gangguan jiwa, seorang pria berinisial YY diikat warga di pinggir jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan. Pria ini sebelumnya tiba-tiba mengamuk dan memukuli para pemotor yang melintas. Warga yang tidak mengetahui kondisi kejiwaan pria ini geram dan menangkapnya. Ia bahkan sempat menjadi korban aksi main hakim sendiri. Anggota TNI yang melintas di lokasi lalu mengamankan pria ini dan menghubungi pihak Polsek Tamalan Rea. Dari keterangan keluarga, pria tersebut diketahui datang ke Makassar untuk berobat. Kemudian warga ini mematonar sehingga dimasa dan dipukul oleh warga yang melintas, namun sudah diamankan. Petugas TNI juga gabung dengan Polsek, sekarang sudah aman dibawa ke. Setelah diamankan, pihak Polsek Tamalan Rea lalu membawa pria tersebut bersama keluarganya ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Akibat berkendara saat mengantuk, mobil yang dikendarai seorang wanita terguling tabrak pembatas jalan di Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara di Bundaran HI, akibat mabuk, 5 orang terluka usai minibus nyaris tercebur kolam. Kamera CCTV merekam kecelakaan tunggal mobil City Car yang dikendarai seorang wanita di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibat menabrak beton pembatas jalan, mobil langsung terguling.
Warga sekitar berusaha membalikan mobil dan mengevakuasi pengemudinya. Diduga pengemudi mengantuk sehingga tak mampu mengontrol laju kendaraan. Dan akibat kerasnya benturan membuat mobil rusak berat pada bagian kaca, kap atas hingga bodi. Beruntung pengemudi hanya mengalami luka ringan dan syok. Sementara di Bundaran HI, sebuah mobil minibus menabrak beton pembatas hingga nyaris tercebur dan ringsek. Sebelumnya mobil melaju kencang dari Semanggi menuju Monas. Diduga pengemudi mabuk hingga tidak bisa menguasai laju kendaraan. Akibat kecelakaan, 5 orang penumpang termasuk pengemudi mengalami luka ringan. Selanjutnya minibus dievakuasi petugas dengan diderek dan kecelakaan ini sudah ditangani Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pria yang tercebur sumur sedalam 13 meter di Subang, Jawa Barat. Setelah 2 jam, korban yang bernama Acep Amin ini akhirnya bisa ditarik ke permukaan dalam kondisi lemas. Tim medis kemudian memberikan pertolongan pertama kepada korban. Meski selamat, ia masih trauma karena nyaris kehilangan nyawanya. Ke sumur, ternyata dia nggak bisa naik. Jadi turun sendiri bukan jatuh. Turun sendiri pakai trajek. Nah, pas dia nggak bisa naik kan nggak bisa napas lah mungkin karena ada oksigen, ada gas. Ya saya langsung lapor ke damkar. Kami terkendala dengan alat, terutama alat breathing apparatus atau alat bantu pernapasan untuk confined space atau penyelamatan di ruang terbatas. Untuk penanganan lebih lanjut, korban kemudian dibawa petugas ke Puskesmas Tanjung Sari. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Pemirsa, uji coba makan bergizi gratis digelar di SDN 3 Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tak hanya para siswa, para orang tua pun antusias dan menyambut positif program itu. Ratusan siswa di SDN 3 Cipatat, Kampung Kebon Kalapa, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menyambut gembira uji coba makan siang bergizi gratis. Menu makanan yang dibagikan terdiri dari nasi, ayam suwir, sayuran, buah melon, dan susu. Para siswa pun lahap menyantap hidangan tersebut. Enak nggak? Seneng? Pengennya tiap hari itu gimana? Program makan siang bergizi gratis ini sangat membantu bagi perekonomian orang tua murid. Selain bisa menghemat uang, gizi anak juga terpenuhi. Membantu juga kan orang tua, supaya anak-anak juga pertumbuhannya juga semakin bagus aja. Kedepannya, uji coba makan siang bergizi gratis ini tidak hanya menyasar sekolah di perkotaan, tetapi juga menyasar sekolah di pelosok desa agar merata. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan badai yang melanda wilayah kota Depok mengakibatkan pohon tumbang dan atap seng rumah warga terbang hingga tersangkut pada kabel listrik aliran atas KRL di stasiun Citayam. Akibatnya perjalanan kereta komuter lain dari stasiun Depok menuju Bogor terhambat selama 1 jam. Hujan badai yang melanda sejumlah wilayah di kota Depok menyebabkan pohon tumbang di kawasan Cipayung Senin sore. Pohon tumbang yang melintang di tengah jalan membuat arus lalu lintas kendaraan pun terganggu. Selain itu, hujan badai juga membuat seng atap rumah warga terbang dan tersangkut pada kabel listrik arus atas kereta komuter lain. Petugas PT KAI yang tiba di lokasi mengevakuasi seng yang tersangkut agar perjalanan kereta komuter lain dapat kembali normal. Akibat insiden tersebut, perjalanan KRL komuter lain dari arah Bogor menuju stasiun Citayam mengalami antrian hingga terhambat selama 1 jam. Berawal dari hujan, sekitar jam 2:30 sampai jam 3:30. Jadi itu angin deras, campur petir, jadi ya bisa dibilang skala kecil angin puting beliung ya. Ya sedikit terlambat, cuman saya nunggu lancar baru naik.
Usai proses evakuasi atap seng warga, perjalanan kereta komuter lain pada kedua arah pun kembali normal. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pemirsa, 2 warga terluka dan 10 kendaraan rusak akibat tertimpa bangunan selasar Pasar Wameo di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang roboh pada Senin siang. Sementara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 25 rumah hangus terbakar. Kepanikan terjadi saat bangunan selasar di Pasar Wameo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, tiba-tiba rubuh Senin siang. Warga pun berusaha mengevakuasi korban. 2 emak-emak yang sedang istirahat di bawah selasar menderita luka parah tertimpa bangunan. Seorang korban mengalami luka parah di bagian tangan hingga jari tangan terputus. Sementara seorang korban lainnya menderita luka di kepala akibat lompat ke laut saat bangunan roboh. Warga dan petugas Basarnas berusaha mencari korban lainnya yang berada di bawah reruntuhan. Sementara kedua korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Oh, kejadiannya ya karena kita sudah jatuh begini kita lihat, cuma kita kasih selamatkan saja korban. Ada berapa korbannya tadi? Korban ada 2. Korban jiwa, Pak? Infonya tidak ada korban jiwa, hanya luka-luka. 2 orang sudah dibawa di rumah sakit. Harta benda ada 2 mobil, 8 motor. 8 motor. Ya. Akibat selasar tersebut rubuh, 10 unit kendaraan yang terdiri 8 buah motor dan 2 unit mobil rusak parah. Petugas mengimbau kepada warga lainnya agar tidak mendekati lokasi kejadian. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Laya, Kelurahan Gakdol, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Api dengan cepat melahap puluhan rumah warga. Besarnya api bahkan sempat membuat warga panik. Api padam setelah setidaknya 2 jam menghanguskan 25 rumah di kawasan itu. Berdasarkan data Damkar dan Dinas Sosial Kota Makassar, akibat kebakaran ini, sebanyak 25 rumah hangus terbakar dari 54 kepala keluarga, membuat 201 jiwa warga harus kehilangan tempat tinggal. Pasca kebakaran, lokasi kejadian ini telah digaris polisi. Meski demikian, sejumlah warga masih ada yang mencari puing-puing berharga miliknya. Ini aja celengannya, tinggal ini yang bisa diselamatkan. Wan receh ya? Iya. Memang tadi langsung keluar rumah ya, Bu? Ya? Langsung Iya, lari, menyelamatkan diri. Penyebab kebakaran ini apa? Ada kita tahu, Bu? Saya kurang tahu juga, Bu. Ya, yang ada di sini kejadian itu pas jam 5 subuh, dan seketika kobaran api yang betul-betul cepat melahap bangunan-bangunan lainnya sehingga sulit terantisipasi. Pasca kebakaran ini, pemerintah setempat bersama Dinas Sosial dan BPBD kini telah membentuk posko kebakaran dan dapur umum. Warga berharap bantuan pemerintah untuk membangun rumah mereka kembali. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, pegiat pecinta hewan menggagalkan penyelundupan puluhan anjing saat melintas di Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah. Diduga anjing-anjing itu akan dibawa ke Solo untuk dikonsumsi. Sudah dari berapa hari yang lalu? 3 hari yang lalu. Inilah video saat puluhan anjing baru saja digagalkan dalam perjalanan di wilayah Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Anjing-anjing ini ditemukan dalam kondisi lemas dan kaki serta mulut dalam keadaan diikat sebelum dimasukkan ke karung yang juga terikat. Penyelundupan anjing ini digagalkan Animal Hope Shelter Indonesia, sebuah yayasan yang konsisten menutup perdagangan anjing untuk dikonsumsi yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Dari hasil pemeriksaan, anjing-anjing ini didatangkan dari Garut, Jawa Barat dan diselundupkan melalui Cilacap untuk selanjutnya dibawa ke Solo Raya sebagai bahan olahan konsumsi. Ini kan perdagangan daging anjing yang mana ini kan dibawa dari Garut. Garut itu daerah Jawa Barat yang belum bebas rabies. Dan mereka ingin dikirim ke daerah Solo Raya. Yang mana di situ kan Solo Raya sudah daerah bebas rabies. Sehingga terkena aturan pidana yaitu soal karantina hewan. Sebenarnya nih kami sudah melakukan investigasi ini dari Juni
Juni 2024. Tapi mereka ini pinter. Sekarang taktik mereka ini sudah tidak sama lagi setelah kasus yang kami gerebek itu viral. Jadi mereka mengganti taktik, tidak lagi jalan melalui lewat tol, tetapi mereka melalui jalan tikus. Mobil yang mereka bawa pun mereka sudah ganti-ganti. Jadi setiap minggu itu tidak lagi mobil yang sama. Ini untuk menghilangkan jejak. Polresta Banyumas kini telah memproses kasus penyelundupan anjing ini dengan meningkatkan ke tingkat penyidikan. Pelaku mengaku telah lebih 1 kali melakukan pengiriman anjing. Pemeriksaan sebetulnya ada 35, ada 4 ekor yang sudah meninggal atau sudah mati. Untuk saat ini dari temuan masyarakat tersebut kita sudah memproses lebih lanjut terkait dengan penyidikan. Saat ini sudah kita menetapkan 1 tersangka. Anjing-anjing ini dapat pelaku dengan membeli seharga Rp100.000 per ekor dan rencananya akan dijual dengan harga bervariasi sesuai kemampuan pembeli. Pelaku bakal dijerat pasal 89 ayat 2 tentang Undang-Undang Kesehatan dan Peternakan Hewan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polisi juga melakukan pendalaman dengan menyelidiki daerah-daerah tujuan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayyubi, iNews melaporkan. Ya, sementara penyelamatan seekor kucing yang tercebur sumur sedalam 5 meter oleh tim Damkar Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur berlangsung dramatis. Pasalnya kucing malang tersebut sempat meronta saat hendak dievakuasi. Evakuasi berlangsung dramatis. Kucing betina bernama Fuji tersebut bertahan di atas sebuah papan kecil tempat pompa air diletakkan dalam sumur sedalam 5 meter. Kucing malang ini milik warga Kelurahan Bukih. Saat mengetahui kucingnya terjatuh, ia pun langsung meminta bantuan Damkar Kabupaten Pamekasan untuk menyelamatkan kucingnya dari dalam sumur. Tim damkar yang tiba di lokasi segera turun ke dalam sumur guna mengevakuasi kucing dengan peralatan seadanya. Meski sempat mendapat perlawanan dari kucing saat hendak diangkat, dengan sabar dan telaten, tim damkar mengevakuasi kucing dalam keadaan selamat. Alhamdulillah kucing terselamatkan oleh tim 113 damkar. Butuh berapa lama Pak untuk menyelamatkan? 5 menit sudah selesai. Setelah dievakuasi, Ida, pemilik kucing, berterima kasih ke tim damkar dan segera memeluk kucingnya ke dalam rumah. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, para pecinta reptil menggelar kontes reptil bertema Dragon Festival di Tapos, Kota Depok. Sementara warga antusias memanfaatkan tiket masuk gratis ke Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur selama Hari Sumpah Pemuda. Unik, pecinta reptil di Depok, Jawa Barat menggelar acara kontes reptil dengan nama Dragon Festival untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Beragam jenis reptil mulai dari ular sanca yang besar dan panjang hingga iguana kecil yang lucu. Bahkan kura-kura darat yang langka pun ada. Reptil-reptil eksotik ini menyita perhatian warga. Lebih dari sekedar kontes, acara ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh pengunjung dan peserta kontes untuk saling bertukar informasi. Sementara dalam kontes peringatan Sumpah Pemuda, kontes reptil ini memberikan pesan yang mendalam, yakni hewan kecil seperti reptil pun bisa menjadi pemersatu, terutama di antara penggemarnya. Kita mempersatu antara pecinta, kolektor, breeder, dan komunitas. Gitu. Jadi kita supaya kita bersatu semua di sini, kita dengan ajang kontes ini jadi bisa lebih bersatu, bisa saling kenal, bisa menjalin silaturahmi lah gitunya. Selain itu, kontes seperti ini juga untuk menghilangkan stigma negatif tentang reptil yang sering dianggap hewan menakutkan. Padahal sejatinya reptil juga bisa dipelihara. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Antrean warga yang hendak masuk ke Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, sudah terlihat dari pagi hari. Pemberlakuan tiket gratis sepanjang peringatan Hari Sumpah Pemuda ini
dimanfaatkan warga Jakarta untuk berekreasi. Masyarakat bisa menjelajahi setiap museum secara gratis, seperti ke Museum Indonesia, Museum Pusaka, dan Museum Batik. Harapannya, tak hanya berekreasi, warga juga bisa mempelajari berbagai budaya yang mempersatukan Indonesia. Liburan aja, mumpung ada pemuda, hari gratis juga. Hari gratis. Ya. Dari mana asalnya? Aslinya kamu dukung, dekat. Oh, ini kan banyak. TMII memberlakukan tiket masuk gratis untuk masyarakat yang datang tanpa kendaraan pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Polda Metro Jaya dan TNI menggerebek gudang kosmetik impor ilegal di Jakarta Barat. Petugas menemukan hampir 153.000 produk kosmetik dengan nilai ekonomi mencapai 2,2 miliar rupiah. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM bersama Polda Metro Jaya dan TNI menggerebek gudang kosmetik impor ilegal di Jakarta Barat. Petugas menemukan 152.744 produk kosmetik dengan nilai keekonomian mencapai 2,2 miliar rupiah. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, penggerebekan tersebut dilakukan oleh penyidik pengawas negeri sipil dari Balai Besar POM di Jakarta bersama Polda Metro Jaya dan TNI pada 24 Oktober di 2 lokasi. Penggerebekan pertama yakni di gudang toko online kosmetik impor ilegal di Jelambar Baru dan di Taman Utama Blok A3 Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan tersebut ditemukan barang bukti produk kosmetik impor tanpa izin edar, kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya, paket kosmetik impor siap kirim, alat elektronik, serta dokumen transaksi online. Kalau Badan Pengawas Obat dan Makanan tegas, bukan berarti tidak sayang sama industri. Kami sangat punya komitmen kepada industri termasuk UMKM, tetapi justru karena kita sangat ingin menjaga UMKM, kita ingin menjaga industri, maka barang-barang yang ilegal kita harus hindari. Taruna mengingatkan agar masyarakat selalu menerapkan prinsip cek klik sebelum membeli kosmetik, yaitu periksa kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa. BPOM juga membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang menemukan produk kosmetik mencurigakan melalui kontak center Halo BPOM di 1500533. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Nadifa Dimaswinar, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Istana termasuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dalam rapat terbatas, Prabowo meminta jajaran menteri fokus swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dipanggil Presiden Prabowo ke Istana. Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian turut fokus dalam swasembada pangan. Pemerintah rencananya akan segera mencetak persawahan untuk menuju swasembada beras. Rencananya 3 juta hektar lahan akan dikonversi menjadi lahan penghasil pangan. Presiden juga meminta permasalahan puluk diselesaikan, terutama di bagian hulu. Hasil pertemuan kita tadi, kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kita sudah mulai, insya Allah dalam waktu dekat Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Ya, sementara retret Kabinet Merah Putih telah rampung dilaksanakan di Akademi Militer Magelang untuk meningkatkan solidaritas para menteri dan juga jajaran dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Presiden Prabowo Subianto membiayai retret Kabinet Merah Putih selama 3 hari tersebut menggunakan dana pribadi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan retret Kabinet Merah Putih telah disiapkan Presiden Prabowo Subianto jauh hari, bahkan sebulan sebelum dilantik menjadi presiden.
Saat ini APBN untuk Kabinet Merah Putih belum turun di pos-pos kementerian maupun lembaga negara, sehingga Prabowo saat itu belum bisa mengalokasikan anggaran negara untuk acara retret. Kementerian Sekretariat Negara juga belum bisa mengakomodasi kegiatan retret di Magelang, sehingga Presiden Prabowo menggunakan dana pribadi untuk akomodasi acara. Jadi karena melihat begitu pentingnya kegiatan ini dan beliau merasa sangat penting untuk menyatukan menteri-menterinya yang berasal dari berbagai macam latar belakang, golongan, partai politik, kelompok sosial kemasyarakatan, bahkan beragam daerah, maka beliau memutuskan untuk tetap menjalankan ini sesegera mungkin. Dan untuk menjalankan ini, tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto berkomitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia. Komitmen tersebut setelah Panglima TNI menandatangani nota kesepahaman dengan Komnas HAM. TNI dan Komnas HAM untuk pertama kalinya menandatangani nota kesepahaman terkait hak asasi manusia. Kesepahaman itu terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan TNI. Nota kesepahaman itu ditandatangani Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro di kantor Komnas HAM Jakarta. Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro mengatakan kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama tentang pengkajian dan penelitian HAM, juga pertukaran data terbatas terkait pengaduan masyarakat. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan dalam pendidikan TNI sudah ada kurikulum terkait HAM bagi prajurit yang baru. Nota kesepahaman berlaku efektif selama 3 tahun sejak tanggal penandatanganan. Setelah jangka waktu tersebut bisa diperpanjang berdasarkan kesepakatan dan penilaian bersama kedua belah pihak. Pemirsa, relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono mensosialisasikan visi misi serta program kerja Ridho dalam bidang kesehatan dan juga makanan bergizi. Para relawan ini menyatakan pentingnya mencari pemimpin yang peka terhadap persoalan dan juga kebutuhan dari masyarakat Jakarta. Sejumlah relawan dan masyarakat hadir dalam acara bedah visi misi serta panggung kreasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono di kantor DPD Partai Golkar Menteng, Jakarta. Selain mengumpulkan aspirasi masyarakat dan anak muda, kegiatan ini rutin digelar untuk menyosialisasikan visi dan misi pasangan RK Suswono. Mengangkat tema kesehatan prima dan makanan bergizi, relawan Ridho turut menggaungkan program dan manfaat yang akan didapatkan jika Jakarta nantinya dipimpin oleh pasangan nomor urut 1 ini. Karena makanan bergizi dan kesehatan itu adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh siapapun pemimpin di Republik Indonesia ini. Karena kalau kita nggak sehat, otomatis kita nggak bisa bekerja. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat DKJ supaya mereka memahami Ridho itu apa sih yang dilakukannya terhadap fasilitas kesehatan. Melalui pembekalan ini diharapkan masyarakat dapat memahami secara langsung visi dan misi yang dibawa, serta memenangkan pasangan Ridho yang sudah memiliki pengalaman memimpin dalam kontestasi Pilgub Jakarta 1 putaran. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Aulia Sahramadan, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin membuat laporan resmi ke Bawaslu Jawa Tengah. 6 orang dilaporkan, yaitu 4 kepala desa, camat Grogol dan calon bupati Sukoharjo dengan pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah dan politik uang mencapai 68 juta rupiah. Enam kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi dan Tas Yassin, mendatangi kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan membawa beberapa bukti penggunaan fasilitas pemerintah, yaitu gedung berdikari Desa Telukan, Sukoharjo, termasuk foto amplop berisi uang serta video ajakan memilih paslon Andika Hendi.
Dalam video barang bukti terdapat rekaman gambar dan suara calon Bupati Sukoharjo Etik Suryani datang difasilitasi Camat Grogol, meminta 4 kepala desa yaitu Desa Langenharjo, Desa Pondok, Desa Pandean, Desa Parangjoro, serta ratusan warga lain untuk memilih pasangan calon Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi dengan memberikan uang total sebesar 68 juta rupiah, masing-masing amplop berisi 100.000 rupiah. Bahwa atas peristiwa tersebut itu sangat merugikan bagi kami, yaitu pasangan calon gubernur kami, yaitu Pak Lutfi dan Pak Taj Yassin. Dan acara tersebut seharusnya yang dijalankan oleh pemerintah setempat itu harus netral. Sementara bagian analisis hukum Bawaslu Jawa Tengah, Budi Evantri mengatakan akan mengkaji laporan tersebut dalam waktu 3 hari. Kajian awal itu juga untuk melihat keterpenuhan syarat formil dan syarat materi laporan. Kami juga akan mengkaji jenis pelanggaran yang dilaporkan. Kami juga mengkaji apakah kasus ini sudah pernah ditangani atau belum pernah ditangani. Seperti itu. Sebelumnya, tim kuasa hukum pemenangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi juga melapor ke Bawaslu Jawa Tengah terkait dugaan netralitas kepala desa dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bagi Anda yang berkunjung ke Danau Singkarak akan menemukan banyak hal menarik di setiap sudutnya. Tak hanya pemandangan danau nan eksotik, wisata kuliner juga tak kalah menggoda lidah. Di antaranya olahan ikan pangak sasau yang hanya hidup di Danau Singkarak. Danau Singkarak termasyhur akan keindahannya. Namun kesan wisatawan berkunjung ke Danau Singkarak akan semakin lengkap dengan menikmati kuliner khas Danau Singkarak yang tak dapat ditemui di tempat lain. Ya, pangek sasau, begitu masyarakat sekitar menyebutnya. Pangek sasau merupakan kuliner tradisional berbahan baku ikan sasau yang hanya hidup di Danau Singkarak. Kelezatan olahan pangek sasau ini tak diragukan lagi setelah dipadukan dengan aneka bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, cabai giling, daun kunyit, daun kemangi, serai, asam kandis, asam sundi, hingga asam ceremai, serta garam dan tentunya tidak ketinggalan ikan sasau sendiri. Kalau menjadi ciri khas pangek sasau ini, kalau dibawa kata untuk lidah itu payah kita merasakan, tapi yang jelasnya pangek sasau ini selama ini dari turun-temurun dari nenek moyang kita itu sudah ada. Khasnya semua yang ada cuma di Nagari Semawang, Jorong Embel ini. Ada ubi. Ubi inilah yang mengentalkan kuahnya. Kemudian ada asam-asam di sini. Ini yang membuat perpaduan rasa asam dengan pedas itu legit di lidah. Sehingga kalau sekali coba buat ketagihan. Jadi ada asamnya, ada pedasnya, kemudian legit di lidah. Pangek ikan sasau pinggiran Danau Singkarak ini terkenal dengan kelezatannya bagi pecinta kuliner. Namun pangek ikan sasau hanya tersedia pada saat-saat tertentu, tergantung hasil tangkapan ikan sasau yang hanya hidup di Danau Singkarak. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, kita ke puncak Bukit Mangunan, Bantul, Yogyakarta. Di sana ada sebuah kedai kopi yang menawarkan sensasi nongkrong yang asik sembari menikmati matahari terbenam. Berada di kawasan puncak Bukit Mangunan yang berjarak kurang lebih 15 km arah tenggara kota Yogyakarta, sebuah kedai menawarkan suasana alam yang berbeda dari tempat nongkrong lainnya. Di kedai kopi Nata Damar ini, pengunjung bisa memanggang daging sapi atau ayam, jamur, bakso, hingga sayuran di atas meja menggunakan kompor portable. Di tengah udara segar sambil memandang hutan pinus dan perbukitan. Sore hari menunggu matahari terbenam menjadi waktu dengan pengunjung teramai. Sambil menikmati suasana santai, pengunjung gemar bersuah foto di spot-spot yang sudah tersedia.
Selain grill, pengunjung juga bisa menikmati kopi dan makanan ringan seperti tahu goreng, mendoan, hingga ubi goreng. Tempat menarik karena di sini kedai kopinya terletak di atas bukit, tentunya dengan suasana yang nyaman, yang asri. Kemudian juga kita bisa ngopi di sini, menikmati sunset juga. Untuk makanannya kita tadi makan grill dan kebetulan enak banget. Nah, untuk paket grill sendiri, pengunjung merogoh kocek mulai Rp90.000 hingga Rp175.000 yang bisa dinikmati bersama keluarga sambil menyaksikan pemandangan matahari terbenam di ufuk barat. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, sementara anak-anak di Tuban, Jawa Timur antusias bermain perahu kano di Sungai Kebun Sagu. Selain seru bermain kano di tengah rimbunnya pohon sagu ini, juga dapat memicu adrenalin serta meningkatkan keberanian pada anak. Dan berikut liputannya untuk Anda. Sekelompok anak-anak ini asik bermain perahu kano di aliran Sungai Kebun Sagu, Desa Mandirejo, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mereka mengisi libur sekolah dengan cara menyatu dengan alam yang indah dan sejuk. Sambil menaiki perahu kano, pengunjung dapat menyusuri aliran sungai sepanjang 100 meter lebih. Selain bisa menikmati pemandangan alam, bermain kano dapat memacu adrenalin serta meningkatkan keberanian pada anak. Tidak hanya anak-anak, orang tua mereka pun tergoda untuk bermain perahu kano. Tak perlu khawatir bermain di air karena sarana keselamatan telah disiapkan. Ini mainan apa ini? Dayung. Dayung ya? Seru banget. Seru ya? Ya, seru. Rasanya gimana? Ya seru, enjoy. Nggak takut air? Ya takut-takut gimana gitu kan, ada pelampung. Ada pelampung ya? Jika jatuh kan kita bisa renang lah. Sempat vakum 3 tahun saat pandemi COVID-19 lalu, wahana wisata ini kembali diserbu pengunjung. Selain bersenang-senang, anak-anak pun dapat memetik pelajaran akan pentingnya kerjasama dalam mengerahkan perahu kano. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Ya, pemirsa, program Wira Usaha Muda Mandiri Berdikari atau Wismandi yang diinisiasi oleh PT Pertamina EP Cepu atau PEPC berhasil menunjukkan hasil yang mengesankan. Salah satunya adalah program budidaya ayam petelur di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, yang mampu membukukan omset hingga sebesar Rp73,78 juta per bulannya. Berawal dari keterbatasan pasokan telur di daerahnya, sekelompok pemuda di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang tergabung dalam Karang Taruna 5 bersaudara, tergerak untuk membudidayakan ayam petelur. Gayung pun bersambut dengan kehadiran program Wira Usaha Muda Mandiri Berdikari atau Wismandi yang diinisiasi oleh PT Pertamina EP Cepu atau PEPC. Di tahun pertama program Wismandi, PEPC memulai program ini dengan memberikan pelatihan dan 2.000 ekor bibit ayam petelur. Usaha yang menjanjikan, yang peluang jualnya itu bagus, itu ya akhirnya dibuat usaha ayam telur ini. Program Wismandi ini adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu pilar yang merupakan bidang ekonomi untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Sebanyak 36 pemuda dari Karang Taruna terlibat langsung dalam pengelolaan program. Sementara 161 anggota lainnya mendapatkan manfaat dari pasokan telur segar kepada 108 pelaku usaha toko kelontong. Program ini juga turut berkontribusi pada pendapatan asli desa melalui biaya sewa lahan untuk kandang. Pada tahun kedua, kerjasama dilakukan pengembangan dengan membangun kandang baru untuk menampung sekitar 1.200 ekor ayam. Dan di tahun ketiganya, hasil program ini telah menjual rata-rata 2.500 butir telur ayam per hari. Dari program yang telah menginjak tahun ketiga ini, kelompok Karang Taruna telah menghasilkan omset hingga mencapai Rp73,78 juta per bulan.
Meski memperoleh banyak manfaat, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi kelompok Karang Taruna. Sehingga sangat diperlukan peran serta dari instansi terkait guna mengatasi permasalahan yang ada. Teman-teman Karang Taruna bisa mempreventif kejadian wabah itu. So far sampai sekarang angka mortality-nya itu sangat rendah, masih di bawah 3%. Jadi tingkat produktivitasnya tetap terjaga. Di tahun 2024 ini, fokus program adalah diversifikasi produk dengan mengolah telur menjadi serbuk putih telur yang akan dijual sebagai bahan makanan olahan. Selain meningkatkan pendapatan, program diversifikasi diharapkan dapat meluas sehingga dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda dan menciptakan usaha ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Alhamdulillah kegiatan kami tiap bulan itu ada, misal kayak untuk sosial sendiri kemarin ada santunan untuk anak yatim, ada juga untuk bantuan air bersih. Program Wismandi pengelolaan peternakan ayam petelur ini diharapkan akan terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan tak hanya dirasakan anggota Karang Taruna dan warga desa. Dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Mudianto Ilham Jarkasih melaporkan.